سيدنا محمد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وكعبة قلوبنا محمد الفاتح لما عولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، صاحب الفضيلة والكرامة Abuna Murabbi Rohina Abu Abdullah Munif Ma'ruf yang pada malam hari ini masih di tengah perjalanan menuju ke tempat ini. Semoga beliau Abuya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Al-Fadhil fi hadzal majlisil mubarak, sesepuh kita Bapak Dr. Andes Fathul Arifin MSI, bener gak? Semoga beliau Bapak Camat selalu diberikan kesehatan, tetap semangat dan semangat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Fadhil Al-Mukarram yang terhormat di samping kanan kula, sing ganteng yang muda berbakat, Haji Hamim. Semoga beliau oleh Allah selalu diberikan keberkahan, keistiqomahan di dalam melakukan hal kebaikan, amin amin ya rabbal alamin. Semuanya terkhusus tercinta kepada semua masyarakat dusun Gamo sing kula ngapunten tidak bisa menyebutkan nama jenengan satu persatu saking cintanya kula, dan tidak bisa kula sebutkan sampai subuh kalau sebutkan satu persatu. Terus takmir begitu juga semuanya. Semoga dusun Gamuh niki berkat sholawat, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan dusun-dusun yang barokah, yang thayyibah, yang menjadikan mamlu' bil barakah, yang dijadikan dusun yang penuh dengan keberkahan. Bukan cuma dusunnya, terlebih manusianya, masyarakatnya, yang semoga dijadikan masyarakatnya cinta ke masjid, cinta kepada ulama, cinta kepada kebaikan, sehingga di desa manapun kalau sudah masyarakatnya gemar kepada ke masjid, insya Allah maksiat boten enten, insya Allah kejelekan, kemaksiatan akan tidak ada, amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga singkula boten supi kepada jenengan semua hadirin wal hadirat, jamaah rutinan Majlis Barisan Pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jenengan yang sudah jauh-jauh datang ke masjid ini, ke dusun ini,
oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dicatat kebaikan-kebaikan dilipat gandakan terkhusus. Semoga kedatangan kita, hadirnya kita pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah nikmat yang seperti ini. Nikmat kita digampangkan, diringankan melangkah ke dalam kebaikan, sehingga berbahagialah manusia yang setelah setiap detiknya, setiap harinya, setiap malamnya oleh Allah digampangkan langkahnya kepada kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus kepada anak-anakku santri Pondok Pesantren Anwar Maliki, semoga kalian dijadikan santri yang barokah, santri yang manfaat, mengambil ilmu di Pondok Anwar Maliki yang banyak, yang barokah, sehingga bisa diamalkan ke masyarakat, diamalkan kepada manusia yang di luar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, dalu niki oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam musim yang hujan tidak menentu, yang maksipun hawa-hawa yang kayaknya lebih enak di dalam kamar, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih ditakdirkan, masih dikempalakan di dalam Masjid Nailul Amaliyah, yang insyaallah nama masjid niki akan didapatkan oleh kita, yang mana artinya Nailul Amaliyah, menggapai perbuatan-perbuatan sing api. Semoga kita mendapatkan berkah nama masjid niki dan kita menjadi pelaku-pelaku yang selalu mendapatkan dan banyak melakukan amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat summa salam yang sudah tidak bisa kita hitung dan sudah tidak usah kita niatkan dan tidak usah kita lupakan lagi, selalu semoga dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Al-Insanul Kamil, manusia yang penuh dengan kesempurnaan, manusia yang dijaga dari dosa, manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Siapakah itu? Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kama fi riwayatin akhar laulaka ya Muhammad ma khalaqtul dunya. Yang bagaimana kita merayakan dan kita memuji itu adalah manusia yang Allah berfirman dalam satu firman atau hadis qudsinya, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan kaun, yaitu dunia yang kita tempati pada malam hari ini. Tentunya bukan masalah kewajiban yang kita akan lakukan kepada Rasulullah, bukan permasalahan kita berbalas budi kepada Rasulullah, melainkan melebihi berbalas budi, melebihi kewajiban kita harus apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ma'asyal hadirin, kenapa kita semua ini harus berbakti kepada kedua orang tua? Tentunya kenapa kita harus patuh dan taat kepada bapak dan ibu, dan terutama terkhusus kepada ibu kita? Tentunya karena beliau-beliau memiliki nopo jasa kepada kita. Nggih noboten? Nggih noboten? Sebagai balasan, sebagai balas budi kita harus hormat. Tentunya dianugerahi dan diberikan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam sebuah hadis dikatakan ridallah fi ridal walidan wa suhtullah fi suhtil walidan. Keridhaan Allah berada atau terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Kenapa ada hadis seperti ini? Karena dua insan, bapak dan yang namanya ibu niki adalah seseorang manusia yang berbuat jasa paling besar dalam kehidupan kita, yaitu melahirkan. Yang bapak yang mencarikan nafkah sehingga kita bisa besar seperti ini. Kalau kita berpikir bagaimana dengan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Bagaimana dengan
balasan kita kepada apa yang harus kita balaskan kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah bersabda ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walid, bagaimana kalau kita tidak hormat kepada Rasulullah? Tahukah ma'asyal hadirin apa yang didapatkan Rasulullah dan apa kebaikan kepada kita yang didapatkan dari Rasulullah? Tadi yang saya sebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Rasulullah, tentunya kita ngapunten tidak punya orang tua. Kalau bukan karena Rasulullah, insya Allah ngapunten kita tidak bisa hidup di atas dunia niki. Kalau bukan karena Rasulullah, mungkin kita tidak bisa menghirup dan tidak bisa menikmati yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. Makanya tentunya kalau kemarin pernah membuka dalam kitab Syama'il, yang kitab Syama'il itu karangannya ponakan plus teman saya di Mekah, namanya Al Ustadz Ja'far. Kalau terenyuh membaca tamhid. Tamhid niku kalau bahasa gamohnya pembukaan atau sambutan dari Abu Ahmad, mengapresiasi dalam kitab niku Haji Hamim. Sehingga kalau baca tamhidnya Abu padahal sedikit, saya bahas sampai 3 hari. Apa yang Abu lakukan dan apa yang Abu katakan di dalam kitab niku. Abu mengatakan barang siapapun yang membaca, yang merenungi, yang terdapat dalam hatinya syama'ilun Nabi, kehidupan Rasulullah, meniru tentang Rasulullah, maka tidak ada dalam hatinya akan terdapat yang namanya berhati atau mempunyai hati yaitu seperti teroris. Semerap teroris nih, yang dimana-mana bom bunuh diri. Kata Abu kalau kita dalam hati kita ada Rasulullah atau kehidupan Rasul, tidak akan yang namanya kita mempunyai hati yang keras. Kata Abu lagi melanjutkan, kalau ada dalam hati kita syama'il kehidupan Rasul, syama'il niku ninggih menerangkan tentang kehidupan Rasulullah. Kalau kita membaca syama'il Nabi dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, hati kita tentunya tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Hati kita tidak akan mudah mengkafirkan orang lain. Hati kita tidak akan mudah membid'ahkan orang lain. Ngapunten, kenapa di dunia ini ada orang yang kamu salah, saya benar, kamu kafir, saya Islam, kamu keluar dari ajaran Islam, saya ajaran Islam. Kenapa? Tidak ada hati al-Muhammadi, tidak ada hati Muhammadnya dalam hatinya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngapunten kita flashback kepada kehidupan Rasulullah di Madinah. Jadi orang Islam di zaman Rasulullah niku mayoritas, nggih napa? Mayoritas, kalau mayoritas berarti kebanyakan, dan umat Islam kebanyakan, dan Rasulullah hidup di tengah-tengah umat Islam, dan terdapat di sana ada sekelompok kecil yang namanya orang Yahudi. Di sini kalau kita membaca Syama'ilun Nabi, bagaimana kita hidup dalam mayoritas dan menghargai kaum minoritas. Masya Allah. Makanya kalau manusia beda nggih. Kalau sudah mayoritas, wah sudah mempunyai power, semua salah. Kalau engkau tidak patuh kepadaku, saya pecat. Kalau engkau tidak ikut perintahku, kamu akan siksa. Itu sifat manusia. Kalau sudah punya power, kalau sudah mayoritas, pasti dia merasa di atasnya. Tapi belum tentu. Itulah manusia. Mayoritas belum tentu lebih baik daripada minoritas. Orang yang mempunyai jabatan tinggi, orang yang menganggap dirinya hebat, belum tentu dia lebih baik daripada orang yang dianggap lemah oleh dirinya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan dalam kehidupan? Rasulullah hidup dalam mayoritas dan menggambarkan dan mencontohkan di suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang nenek tua. Seorang nenek tua mau minggat dari kota Madinah, mau pergi niku dalam bahasanya ngampul no apa bahasa Indonesianya niku? Buri katanya orang kamu buri. Ada orang tua buri sehingga kepapasan dengan Rasulullah. Nah ini kalau kita hebatnya membaca kehidupan Rasulullah, sehingga paling tidak apa yang kita tiru? Yaitu apa yang kita baca. Jadi ngapunten, kenapa di Indonesia, negara tercinta kita, kok nopo krisis moral, krisis akhlak,
krisis agama. Ngapunten, Indonesia agama paling banyak sedunia tapi paling bobrok kehidupannya. Kenapa? Muhammadi di dalam hatinya nggak ada. Yang dibaca novel percintaan, perselingkuhan, yang dibaca novelnya, tontonannya dalam TV-nya FTV yang mana mereka pacaran tidak halal. Pemuda-pemuda kita membanggakan film kayak gitu. Nggih nopoten? Kita harus sadari kenapa kita rusak. Tontonan kita tiap hari sesuatu yang haram. Bacaan kita tiap hari sesuatu yang haram. Sehingga sesuatu yang dilihat, yang direkam oleh mata akan mencerminkan dan mencetak karakter kelakuan manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ngapunten, boten kalau banding-bandingkan orang mondok dan tidak mondok. Tentunya orang mondok ada juga yang kurang ajar, tapi presentase nu napa bahasa Indonesianya? Presentase semerap nggih, presentase nggih. Perbandingan orang mondok dengan yang tidak mondok, kenapa kok lebih bijak yang tidak mondok? Karena beda kehidupannya. Anak pondok coba, yang dilihat gurunya, yang dilihat Al-Qur'an, yang dilihat syama'il, yang dilihat sesuatu yang baik-baik sehingga terekam dalam otaknya dan akan menjadikan kelakuan. Orang yang tidak mondok coba, nggih boten kalau membandingkan, cuma kita harus sadar ini. Coba dari duhur apa yang mereka lakukan? Lebih-lebih maghrib, ya Allah. Jangan cari anak muda-muda di habis maghrib. Karena habis maghrib orang kafir memang sengaja di dalam acara TV mereka dibaguskan acaranya. Biar nopo? Orang Islam lupa yang namanya bainal isya'en. Alhamdulillah masyarakat Gamo, kalau semerap Gamo nyaman hidup bainal isya'en. Meskipun tidak semuanya tapi hidup. Bainal isya'en adalah waktu yang mustajabah. Bainal isya'en adalah waktu yang luar biasa hebatnya waktu itu, tapi orang kafir mau menghilangkan sedikit-sedikit. Sehingga apa? Sinetronnya coba jangan tinggalin nggih. Niki dititeni. Acara yang paling bagus di TV niku setelah maghrib. Kenapa? Sengaja orang kafir. Biar anak muda, anak didik kita, anak-anak kita lupa yang namanya bainal isya'en. Lupa yang namanya isya. Habis isya disambung lebih bagus lagi. Oh, entar dulu. Saya mau sholat setelah habis acara ini. Setelah acara lebih bagus lagi sampai jam 9 jam 10 akhirnya ngantuk. Setelah ngantuk angko aila setelah bangun jam 3 enggak kalau bangun. Kalau enggak kebablas, akhirnya isya subuhnya sama-sama diterabas. Gara-gara apa? Gara-gara tontonan. Nggih napa? Kita harus sadari ini. Ini fakta yang sangat mengejutkan. Kenapa Indonesia orang Islam terbanyak tapi terbejat di dalam kehidupannya? Namanya Islam, KTP-nya Islam, tapi akhlaknya tidak meniru Rasulullah sedikit pun. Makanya tentunya kita harus gaungkan ini. Kita harus ceramahkan ini. Kita harus kasih tahu mereka-mereka yang awam. Ingat, di saat bainal isya'in ayo ngumpul ke masjid kalau pengen selamat desa itu. Ingat, kalau pengen selamat hati-hati dengan mata-mata kita. Karena yang kita pandang suatu saat akan mencetak karakter dan akan kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kalau orang-orang seperti ini tiap hari sholawatan di pondok tidak ada yang dilakukan kecuali ngaji. Meskipun nakalnya anak pondok niku mungkin nggak jamaah nakalnya tapi sholat. Di rumah niku kalau nggak jamaah saya tampeleng tapi tetap sholat. Kalau di luar, waduh, boten kalau bandingkan. Dan ini fakta, gitu boten. Ini fakta. Jadi meskipun perbandingannya, ada Gus, anak mondok bajingan kok, tapi perbandingannya jauh. Kalau di anak pondok umpama alumni pondok yang jadi bajingan 1 di luar mungkin 1000. Gitu boten. Berarti nopo kehidupan di pondok lebih nopo? Lebih baik. Kenapa? Karena pandangan mereka tidak dirusak oleh sesuatu yang haram. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum yang namanya setan kecil niki. Napa namanya niki? Setan. Niki setan niki. Niki setan. Banyak orang melakukan perzinahan gara-gara HP. Banyak orang-orang melakukan perselingkuhan gara-gara HP. Banyak orang berani membunuh orang gara-gara HP. Banyak orang berinteraksi masalah narkoba gara-gara HP. Gitu boten. Karena napa? Pandangannya boten dijo. Makanya saya terenyuh Abuya mengatakan dan Masya Allah kaget kalau ya Allah kata Abuya,
barang siapa yang hatinya ada syama'ilun Nabi, ada tentang kehidupan Rasulullah, mempelajari tentang bagaimana Rasulullah, insya Allah tidak akan ada yang namanya hati teroris. Insya Allah tidak akan ada yang namanya hati membid'ahkan, itu menyalahkan orang lain. Insya Allah tidak ada hati yang namanya pikirannya kepada maksiat. Pikirannya akan bagaimana saya meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah di saat sholat, bagaimana Rasulullah di saat di dalam kehidupan dia, Rasulullah dia di atas. Sehingga kalau sambung kepada cerita tadi, mungkin kalau kita langsung dibunuh orang itu ya. Jadi kehidupan kita ini mayoritas seperti niki, ada satu orang kafir. Sehingga Rasulullah burik tadi gitu. Ada orang perempuan burik mau kabur dari Madinah, Rasulullah lewat. Dan ditanya, "Wahai nenek tua, mau kemana jenengan?" Rasulullah nanya, "Mau nenek tua ini namanya burik kan, berarti kan barang-barangnya dibawa semua kan? Kalau uang kamu mungkin 2 pickup mungkin satu orang nih nggih. Tentunya tidak akan kuat untuk membawa nopo nih barang bawaan." Rasulullah menawarkan, "Wahai nenek tua, bolehkah saya menawarkan jasa saya untuk saya angkatkan barang bawaanmu?" Itulah akhlak Rasulullah. "Oh boleh, nggak apa-apa." Dibawa dan diangkat sambil lalu Rasulullah. Di sinilah Rasulullah niku supel. Nopo supel nggih? Mudah berinteraksi dengan manusia, tapi berinteraksinya yang manfaat. Jadi hati-hati, sekarang ada istilah mudah interaksi, tapi interaksi dalam narkoba, dalam minuman keras, dalam untuk pembunuhan. Itu bukan interaksi namanya. Ngumpulin dosa, interaksi dalam kebaikan. Jadi Rasulullah supel. Jadi banyak di saat ada Rasulullah ngumpul meskipun dengan orang Yahudi, banyak yang membanggakan Rasulullah. Makanya seperti Rasulullah niki bisa dikatakan nggak ada. Rasulullah ini disegani dicintai kawan, disegani lawan. Rasulullah kan di mana-mana lawan tuh pasti nopo mencaci maki, alah hebat, adalah paling punya sihir, paling ini. Tapi Rasulullah beda. Karena akhlaknya Rasulullah banyak yang mengakui, oh Muhammad yang lemah lembut, oh Muhammad al-Amin. Niki orang kafir yang bilang. Ini yang kafir orang bilang. Jadi jarang manusia lawan itu untuk mengakui keunggulannya lawan. Banyak yang lawan itu pasti menjelek-jelekan lawannya. Ngene nopo lagi pas kita iri, waduh wis enggak ada baiknya. Wong ke masjid disangka mau nyolong. Oh itu man iku jam 3 bangun. Yang husnudzon paling mau ke masjid, enggak, ini yang iri niki paling mau nyolong itu jam 3 malam bangun. Niki yang namanya kalau sudah kena penyakit iri atau hasud. Tapi Masya Allah Rasulullah ya, inilah kunci. Di saat ada kejelekan jangan dibalas kejelekan, balaslah dengan kebaik. Lanjut kepada yang cerita tadi. Setelah Rasulullah membawa bawaannya niku sambil bercengkrama, ngomong kan nggak ngomong kan nanti garing nanti keadaannya nih. Jadi Rasulullah, wahai nenek tua, mau kemana engkau? Iya, aku mau keluar dari Madinah. Rasulullah nanya kembali, apa gerangan yang menjadikan engkau tidak kerasan di Madinah? Apa yang menjadikan engkau tidak enak di Madinah? Iya, aku nggak enak. Di sini ono sing namanya Muhammad saya nggak suka. Dia adalah orang perubah agama nenek moyangku. Dia adalah orang yang merubah keyakinanku. Ditanya oleh Rasulullah. Kalau kan tak tampeleng sama saya niku. Wis numpang di Madinah minoritas sedikit kan gitu kan. Tampeleng aja kan selesai Pak Jamat. Tapi bagaimana Rasulullah? Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, kalau lanjut sebentar, Bona Buya Rawuh. Jadi sehingga si orang tua tadi niku ngomong-ngomong ngomel sakarepe. Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pembawa ajaran sesat, ngetan segala macam nggih.
Coba kira-kira kalau Haji Nur Haji digitukan orang. Hidup di Gamo ono wong Malang ke sini. Kan dikumpulin disuruh kebukin, minoritas kok. Tapi bagaimana Rasulullah tersenyum, Masya Allah. Emangnya kamu tahu ke Muhammad? Kata siapa? Kata Rasulullah. Enggak, saya enggak tahu. Loh, kok jelek-jelekin? Katanya. Nah, makanya bahaya nih kalau kata-katanya niku jangan dipercaya. Saat niki musim nopo? Musim nopo? Gosip. Makanya yang ibu-ibu nggih hadirat, jangan sering-sering lihat gosip biar tidak jadi tukang. Yang bahaya yang bapak-bapak nih. Yang bapak-bapak kadang-kadang nemeni istrinya lihat gosip, wah bahaya. Gosip ini kan acara dosa nih. Kejelekannya wong diceritakan, ditonton lagi, Masya Allah. Menjadi acara favorit, gini wotan. Ah, disitulah di saat kita membicarakan kejelekannya orang, enak epol. Padahal kita paling welek dan paling berdosa, Masya Allah. Nggih. Aku katanya, Masya Allah. Nggih, katanya si nenek tua ini. Kami nih dari tadi senyum tok. Siapa? Engkau siapa? Kata siapa? Kata nenek tua nih, saya selama di Madinah tidak pernah melihat engkau. Dan saya berada di dekat engkau tuh terasa nyaman. Dan saya tidak pernah melihat orang lebih ganteng daripada engkau, katanya. Kaget nih orang tua nih. Ya nggak apa-apa, katanya. Jadi Rasulullah masih belum membuka identitasnya. Dibawa nyampe ke tujuan, ditaruh. Rasulullah pamit, ampun nenek tua, kalau mau tak kembali lagi ke Madinah. Entar dulu kisanak, entar dulu anak muda. Enggak elok dan enggak baik kalau saya tidak berterima kasih dan menanyakan identitas kamu secara lengkap. Sebelum kau berpisah denganku, siapa engkau? Dari tadi senyum, saya cerita tentang Muhammad, kamu kok seneng sekali. Apa kamu sama dengan saya, katanya? Benci Muhammad juga? Oh enggak, saya enggak benci Muhammad. Siapa kamu? Akhirnya dijawab. Apa jawaban Rasulullah? Akulah orang yang engkau ceritakan dari awal sampai sini. Waduh, langsung apa bahasa sekarangnya, speechless nih. Langsung speechless. Speechless apa? Kaget. Oh, ketakutan. Kenapa ketakutannya? Karena Rasulullah adalah pemimpin umat takutnya bawa digebukin. Kalau saya wes tak bawa tak gebukin, wes tak penjarakan. Ngene mboten. Gemeter dan bingung pikirannya. Waduh, ini saya dibunuh, ini segala macam wes. Karena gosipnya Rasulullah enggak. Saya tuh Masya Allah. Sampun, saya mau apa? Mau pamit. Entar. Engkau tidak marah saya ceritakan jeleknya dari tadi? Engkau tidak sakit hati di saat aku ceritakan engkau adalah orang-orang yang segala macam kejelekannya? Wahai nenek, di dalam Islam tidak diajarkan yang namanya kejelekan dibalas dengan kejelekan. Di dalam Islam, di saat pribadi yang dicaci, kita diajarkan untuk sabar. Tapi di saat agama dan Allah atau Tuhan kami yang dicaci, disitulah kita harus marah. Menangis nenek tua ini. Menangis dan memeluk Rasulullah dan minta maaf dan minta masuk Islam pada saat itu juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga setelah masuk Islam, Rasulullah mau balik, apa kata nenek tua? Entar, ya Rasulullah, bolehkah aku kembali lagi ke Madinah? Bolehkah aku kembali lagi ke Madinah? Saya sekarang sudah tidak mau percaya gosip. Saya tahu engkau adalah orang mulia ya Rasulullah. Engkau adalah orang pilihan Allah. Jadi semua berita yang disampaikan oleh orang-orang Madinah semua salah tentang engkau ya Rasulullah. Bolehkah saya? Wah, niki minangka apa? Minangka ada salah satu bukti dan cerita syama'il. Bagaimana kalau kita tiap hari anak kita diceritakan tentang ini? Bagaimana kalau anak-anak kita diceritakan dan dipertontonkan bagaimana Rasul dalam niki cuma masalah kesabaran. Belum dalam kedermawanan Rasulullah, belum tentang kejujuran Rasulullah, belum tentang bagaimana Rasulullah dalam berbicara yang manfaat. Banyak masih. Makanya kenapa yang tadi saya katakan umat Islam adalah umat terbesar di Indonesia ini, terbesar sedunia, tapi terbobrok akhlaknya. Kalau Amerika banyak perzinahan, masuk A. Kenapa? Karena agama dan mereka adalah keyakinannya bukan Islam. Di Prancis masuk akal. Di Israel masuk akal. Yang tidak masuk akal di Indonesia. Terbanyak Islamnya sedunia. Tapi lihat,
angka persentase perzinahannya terbanyak. Nauzubillahi min. Karena tontonan kita memang sengaja oleh orang kafir, dari siang dari bangun tidur sampai menuju tidur lagi dipertontonkan suatu yang haram, sehingga otak anak-anak kita terpengaruh kepada suatu yang haram. Mari insya Allah kita berdoa kepada Allah dengan barokahnya maulid ini, dengan barokahnya memuji kepada Rasulullah SAW, anak-anak kita terutama masyarakat Gamo oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak-anak atau masyarakat yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada ulama, sehingga akan dijadikan masyarakat dan desa-desa yang mamla'u bil barokah, yang penuh dengan barokah, sehingga akan mencetak karakter anak pemuda-pemuda menjadi penerus Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Niki dari kula lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.